Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kegiatan tukang rongsok sehari-hari. Nah, ini adalah hasil ngerongsok kemarin ya teman-teman. Tidak terlalu banyak, dan memang ngerongsok itu keliling cari besi tua itu teman-teman, tidak bisa dipastikan hasilnya. Biasanya hanya sebentar sudah dapat banyak, tapi biasanya juga seharian dapatnya sedikit. Pokoknya serba tidak pasti, tapi insya Allah tetap dapat. Karena namanya orang usaha ya tetap dikasih hasil lah sama Tuhan ya teman-teman ya. Sebenarnya kemarin itu lumayan rame lah, banyak yang manggil, banyak yang nimbang barang rongsoknya. Tapi karena kendaraannya yang rewel teman-teman ya, maksudnya sudah lama memang ini kendaraannya tidak pernah rewel, jadi memang sudah waktunya rewel mungkin. Jadi tiba-tiba kendaraannya nggak mau jalan. Akhirnya diperbaiki dulu ya, sampai makan waktu lah, itu pun di tengah pencarian rongsok ya teman-teman. Jadi ya untung dekat bengkel, jadi masih diperbaiki, akhirnya bisa jalan kembali. Tapi ya cukup makan waktu ya teman-teman, apalagi orang ngerongsok itu kan butuhnya keliling, maksudnya waktu itu sangat penting. Karena ya kalau mampir di bengkel nyervis gitu ya, akhirnya kan nggak keliling, jadi ya kurang barangnya teman-teman ya. Padahal waktu awal-awal berangkat itu lumayan lah banyak yang manggil. Nah, setelah dari bengkel itu teman-teman lanjut keliling, masih sudah alhamdulillah lancar lah, ada yang manggil lagi. Tapi setelah itu kok tiba-tiba akinya lobet, jadi otomatis minta bantuan warga untuk mendorong. Ya itu sudah cukup merepotkan ya teman-teman. Maksudnya kalau kita keliling begini kan sebentar-sebentar berhenti matikan mesin. Nah kalau akinya lobet ya akan sangat mengganggu kita, kerjaan kita gitu teman-teman. Jadi ada kendalanya lah. Nah, setelah didorong sama warga akhirnya bisa bunyi kembali. Ada lagi teman-teman masalahnya, yaitu persneling tidak mau masuk gigi. Jadi untung sudah masuk gigi 2, jadi ya sudah gigi 2 terus pulang sampai di rumah, karena sudah nggak nyaman lah kalau keliling terus ada kendala-kendala seperti itu. Ya mendingan pulang dulu nyervis kendaraannya. Jadi ya gitulah, biarpun rame tapi karena ada kendala ya dapatnya sedikit. Tapi ya memang seperti itulah teman-teman, kerja apa saja yang penting kita masih sehat selamat gitu aja lah, dan juga masih ada hasilnya kok. Jadi teman-teman tetap semangat saja lah. Dan sekarang mari kita lihat apa saja yang didapat kemarin teman-teman ya, walaupun sedikit, apakah masih lumayan gitu ya. Memang sebentar kemarin, belum terlalu jauh dari rumah lah kelilingnya, sudah dapat halangan-halangan itu, jadi terpaksa pulang kembali untuk menyervis kendaraannya. Yang pertama di sini teman-teman ada gerobak sorong ya. Gerobak sorong ini kemarin juga ditimbang gitu aja. Sebenarnya untuk saat ini banyak sekali yang pesan gerobak sorong seperti ini atau arko begini ya teman-teman. Biasanya arko seperti ini itu yang kalah itu salah satunya, kalau bukan baknya ya rangkanya gitu. Nah ini kemarin setelah saya perhatikan, ini yang kalah cuma baknya, rangkanya masih bagus. Bahkan bannya juga masih bagus ngelindingnya teman-teman. Jadi kira-kira argo ini akan diselamatkan untuk menunggu nanti dapat
yang model begini lagi, siapa tahu dapat yang baknya bagus tapi rangkanya rusak, ya tinggal ditukar teman-teman. Jadi kita bisa menjualnya sebagai barang siap pakai gitulah, itu akan berkali-kali lipat harganya teman-teman daripada kita menimbangnya begitu. Tapi ya harus nunggu waktu karena kita nggak tahu kapan dapat yang Arko atau gerobak sorghum begini lagi yang baknya masih bagus lah untuk ditukar dengan yang ini. Jadi biasa 2 atau 3 Arko itu bisa menjadi 1, dan 1 yang begini kalau memang masih bagus bisa diperbaiki begitu. Biasa kalau sudah jadi ya teman-teman, itu biasa saya jualnya 150.000. Sedangkan kalau ditimbang ya mungkin nggak sampai 100.000 gitu. Kemudian ya seperti biasa teman-teman ya, bekas-bekas alat rumah tangga seperti ini kompor. Nah kompor begini teman-teman ya, ini memang saya nggak nyervis kompor, tapi masih ada juga yang bisa dijual tersendiri dari kompor ini teman-teman, yaitu regulatornya. Regulator dengan pengaman selangnya teman-teman, bahkan sama selangnya juga bisa, karena kemarin ini ditimbang sama regulatornya. Biasanya kompor rusak begini yang rusak kompornya, tapi kalau regulatornya nggak rusak. Jadi kita masih bisa memanfaatkan atau menjual tersendiri nanti regulator dengan selangnya ini teman-teman. Ya kalau 50.000 biasanya laku, tapi saya jualnya nggak sampai segitu, biasanya paling 30 gitulah teman-teman. Ya daripada beli baru kan lebih 100 kalau selang, pengaman, dan regulator ya teman-teman. Jadi ini juga lumayan lah, termasuk banyak orang yang butuh. Begitu teman-teman ya, kalau dapat kompor itu yang ada regulatornya kira-kira masih bagus, itu mendingan dijual tersendiri untuk jual pakai lah istilahnya. Itu harganya akan lebih tinggi dibanding dengan ditimbang. Kemudian ada tangki seperti ini. Sebenarnya saya tidak beli plastik ya teman-teman, tapi kemarin ini ya tetap saya timbang lah, karena ada barang lainnya juga selain tangki semprot plastik seperti ini. Tapi ini kenapa saya timbang, karena masih ada besi-besinya ini teman-teman ya. Tambah lagi ini kuningan teman-teman. Yang ini adalah kuningan, dan ini biasanya kalau lengkap satu begini ini biasa setengah kilo atau kurang sedikit itu. Nah ini kemarin ditimbang seperti harga besi saja lah, karena itu tetap tidak membuat kita rugi, karena plastiknya ini cuman ringan saja kok. Tambah lagi besinya mungkin ada 1 kiloan. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada kuningannya, mungkin saya tidak ambil gitu teman-teman. Seandainya pun ambil, cuma saya hitung besinya saja 1 kilo gitu. Jadi disitulah keuntungan kita kalau kita mau menyisihkan logam-logamnya. Nah ini kuningan teman-teman, ini dengan ini kuningan. Kalau nggak salah dulu sekitar setengah kilo lah kalau satu pasang begitu. Ya lumayan lah. Dan mungkin cuman itu ya teman-teman. Yang lainnya sisa besi-besi yang cuman sedikit ini. Tapi ya lumayan lah, karena dari yang sedikit-sedikit nanti juga akan jadi bukit gitu. Dan yang nggak ketinggalan ya botol lah teman-teman. Botol ini kalau 1 karung ya lebih. Dan memang sih botol begini uangnya kayaknya sedikit teman-teman ya, tapi sebenarnya modalnya juga sedikit. Tapi kalau dihitung masalah keuntungan teman-teman ya, sebenarnya dia itu 50%-an dibanding besi yang untungnya paling cuman ya nggak sampai 20%. Tapi botol ini juga ada resikonya kalau pecah, terus kerjanya juga nggak sekali karena harus dikarungin. Tapi ya nggak masalah, namanya kerjaan jadi sesuai dengan keuntungan teman-teman. Yang penting ada, karena biasa orang jual botol gitu ya ada besinya gitu, jadi ya tetap
dibeli. Apalagi untungnya kalau kita misalnya modal 400.000 untuk botol ini, itu biasanya kita kalau setelah dikarungin itu bisa jadi 650.000. Jadi anggap saja ya bisa keuntungan 50%. Nah oke teman-teman, demikianlah updatean tentang hasil pencarian rongsok kemarin. Dan saat ini akan diturunkan terus di servis kendaraannya agar bisa mencari rongsokan kembali. Tetap semangat teman-teman ya, walaupun besi tua masih murah. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.